Permasalahan sampah dunia sekarang makin mengkhawatirkan. Keberadaannya semakin meningkat setiap tahun dan menumpuk. Karena sampah sendiri yang sifatnya sulit diurai, terlebih untuk sampah-sampah berbahan dasar plastik. Berdasarkan data dari ScienceMac, jumlah produksi sampah plastik global sejak tahun 1950 hingga 2015 cenderung selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1950, produksi sampah dunia ada di angka 2 juta ton per tahun. Sementara 65 tahun setelah itu, pada 2015, produksi sampah sudah ada di angka 381 juta ton per tahun. Angka ini meningkat lebih dari 190 kali lipat, dengan rata-rata peningkatan sekitar sebesar 5,8 ton per tahun. Produksi sampah di bidang industrial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Paling banyak produksi berasal dari sektor plastik kemasan produk, yakni sebanyak 146 juta ton per tahun. Disusul dengan sampah di bidang bangunan dan konstruksi sebanyak 65 juta ton. Jika dikalkulasikan, produksi sampah masing-masing negara berdasarkan hitungan per kapita per tahun, rata-rata penggunaan sampah plastik tertinggi dipegang oleh Kuwait 0,69 kg, Guyana 0,59 kg, Jerman 0,49 kg, dan Amerika 0,34 kg. Sementara Indonesia relatif jauh di bawahnya dengan angka 0,06 kg. Data ini diambil tidak berdasarkan jenis dan pengelolaan sampah yang ada di negara tersebut, namun menunjukkan tumpukan sampah total di sebuah negara dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Secara global, 40% plastik yang beredar saat ini merupakan plastik sekali pakai dengan tingkat daur ulang yang rendah. Belum terbayang seberapa banyak plastik yang dimaksud. Bayangkan saja, seberapa banyak 128 juta ton plastik. Untuk mengatasi masalah sampah yang begitu kritis ini, tentu kita harus berbenah dari negara kita sendiri. Lalu, bagaimana penanganan masalah sampah di Indonesia sendiri? Hai, aku Riza. Hari ini tanggal 5 Juni, tepat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan pagi ini, aku memutuskan pergi ke Bendung Tirtonadi yang ada di kota Solo. Di bendung ini, aku bisa melihat dan merasakan tenangnya sungai dan lingkungan yang bisa dibilang hijau di tengah kota yang padat ini. Dan lebih cocoknya lagi kalau bawa bekal sendiri. Hal itu tentunya ya karena sehat, higienis, dan juga hemat sih. Menurutku, untuk self healing di sini terbilang nyaman dan tenang. Untuk mendapatkan inspirasi agar buku catatanku terisi, bisa juga sih, karena melihat ketenangan sungai yang ada. Akan tetapi masih banyak sampah berserakan di mana-mana, baik itu di sungainya sendiri ataupun di sekitar sungai. Miris, tapi ya itu memang faktanya. Aku heran, apakah kesadaran akan lingkungan di sini kurang atau bagaimana? Ya aku nggak tahu. Tapi bukankah sebaiknya kita sadar akan lingkungan? Baru juga dibilang, ada aja yang buang sampah sembarangan. Padahal tempat sampah di sini juga banyak dan tersedia di mana-mana. Tapi ya kesadaran diri aja yang kurang. Hal ini yang membuat aku tergerak untuk membuangnya ke tempat sampah. Ya mau bagaimana lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang sadar akan mencintai lingkungan?
Untuk mencintai lingkungan, sebenarnya banyak sekali hal-hal kecil yang sebenarnya dapat kita lakukan. 3R misalnya, reduce, reuse, recycle. Pasti tidak asing kan dengan istilah 3R ini? Seperti aku ini, membawa bekal dengan menggunakan wadah bekas salad dulu, yang bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Membawa botol minum sendiri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik yang sangat susah untuk diurai. Dan ada satu lagi sih sebenarnya, kita bisa mendaur ulang sampah-sampah plastik untuk dibuat kerajinan yang sangat menarik. Itulah pentingnya menjaga lingkungan. Hal yang kecil pun tanpa kita sadari juga bisa menjaga lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya.